Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Jokowi, Kingmaker terkuat 2024, kalahkan JK. Ditulis oleh Nina Nur dari siword.com. Saya masih ingat pada bulan Februari 2020 silam. Waktu itu ada sebuah survei elektabilitas Capres 2024 yang dirilis oleh Indobarometer. Dan survei ini Prabowo berhasil menempati posisi teratas dengan perolehan 22,5%. Berikutnya, Anies, Sandiaga, Ganjar, dan Risma. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Pernyataan Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, cukup mengejutkan. Keunggulan Prabowo terjadi jika tidak ada nama Jokowi. Jika nama Jokowi masuk ke dalam simulasi 23 nama, maka Jokowi masuk urutan pertama dengan angka 32,2%. Kemudian disusul Prabowo Subianto 17,5%, katanya. Nah, setelah kemudian pada bulan Februari 2021, ternyata posisi Jokowi masih bertahan. Kali ini dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI, elektabilitas Jokowi mencapai 18%, sedangkan Prabowo 12% di tempat kedua. Disusul oleh Anies dan Ganjar. Kedua, rilis survei itu mencerminkan kekuatan Jokowi. Ada pula hal lain yang mencerminkan kekuatan seorang Jokowi. Di luar pembangunan infrastrukturnya, seperti Rizik yang sudah tidak berkutik dan tak berdaya, diangkatnya Kapolri tanpa melihat agamanya. Kesungguhan Presiden Jokowi memerangi radikalisme dan terorisme dengan keterlibatannya UU nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas yang menjadi dasar pembubaran HTI, UU anti terorisme nomor 5 tahun 2018 yang memungkinkan penangkapan terduga teroris sebelum mereka sempat beraksi, dan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai dengan 2024 yang bisa jadi payung hukum memerangi penceramah radikal. Memang terasa lambat, namun pasti Presiden Jokowi sedang memerangi politik identitas, sebuah amunisi yang masih saja dipakai para elit politik untuk menarik simpati publik. Ini sebuah proses. Presiden Jokowi paham kok, proses butuh waktu. Seperti warga Jakarta butuh waktu untuk melihat betapa tidak becusnya Anies sebagai kepala daerah. Atau umat muslim yang dulu ikut-ikutan aksi 212. Sekarang sudah banyak yang paham bahwa mereka sekedar dimanfaatkan buat kepentingan politik. Walaupun masih banyak pula yang ngadrun, tapi tentunya kondisi Rizik sudah jauh berbeda ketimbang waktu dia jadi sinek pada tahun 2017. Sekarang dia sidangnya pun lebih banyak aparat polisi ketimbang pendukung Rizik. Apalagi pasca penangkapan terduga teroris yang sudah ada aksi bom bunuh dirinya di Makassar dan mengkoordinir pembuatan 100 bom. Dia juga terbukti mendatangi lokasi sidang Rizik, bikin takut pendukung Rizik buat hadir di sana. Siapa yang mau mati konyol kena bom? Kekuatan Jokowi juga tercermin dari Gibran. Gibran menjalin proses pemilu hingga menang tanpa kehadiran Jokowi. Baru dilantik beberapa minggu, Gibran sudah menggebrak dengan kinerja keras ala Jokowi. Para petinggi parpol pun berderet mendatangi Gibran, dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga dukungan lisan dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Padahal kota Solo itu populasinya hanya sekitar 1,2 juta jiwa. Mengapa Gibran seakan bertransformasi menjadi Rizik Syihab di Mekah yang kerap ditanya para petinggi partai? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengungkap adanya kepentingan politik jangka panjang di balik itu, yakni sebagai jalan untuk berkoneksi dengan Jokowi. Mereka ingin merebut hati Jokowi lewat Gibran. Semua dinilai berkepentingan terhadap Jokowi untuk pemilu 2024. Semua kembali ke Jokowi. Wajar ketika Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IP) Karyono Wibowo menyebut Jokowi akan menjadi Kingmaker pada 2024. Pertarungan sesungguhnya pada 2024 terjadi di tingkat Kingmaker. Tidak hanya faktor figur capres dan koalisi partai yang perlu diperhatikan, tetapi koalisi para Kingmaker sangat penting untuk diamati.
karena para kingmaker berpengaruh dalam memainkan peran di belakang layar, kata Karyono. Saya setuju dengan pendapat ini, melihat besarnya kekuatan Jokowi di atas. Kita mengenal beberapa kingmaker selain Ibu Megawati, seperti Prabowo dan Yusuf Kala. Prabowo bahkan bisa disebut sebagai kingmaker bagi Jokowi. Sempat jadi lawan Jokowi di Pilpres 2019, kemudian Prabowo luluh dan akhirnya bergabung dengan Jokowi. Sekarang, tak tampak suara Prabowo mengendorse Capres 2024, kecuali dirinya sendiri. Hehe. Yang kedengaran dan kelihatan gerak-geriknya adalah JK, yang masih nampak sekali mengawal dan mengendorse Anies. Bahkan JK tanpa malu-malu menyebut Rizik sebagai pemimpin karismatik. Semua tidak malu, dan Anies yang langsung mengabdi Rizik di rumahnya di Petamburan hanya beberapa jam setelah Rizik kembali dari Arab Saudi. Tapi ingat, Rizik sudah berhasil direbus hingga tak berkutik. Anies sebenarnya mengikuti sih. Publik sudah melihat ketidakbecusan Anies dengan mata terbuka dan kegemasan luar biasa. Bahkan JK tak kuasa lagi memoles Anies ini. Nasib Anies pun tak tentu pasca habis masa jabatannya di 2022. Jokowi yang punya kuasa untuk menentukan siapa PLT pengganti Anies, semua kembali ke Jokowi lagi. Sulit untuk membantah bahwa Jokowi adalah kingmaker terkuat saat ini. Waktu yang masih panjang menuju 2024 justru akan makin menetapkan posisi Jokowi, selalu dari kura-kura. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Wanita-wanita pemuja MRS, semoga pahalamu besar di surga. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwa.com. Sungguh hebat karisma Rizik ini. Dia bisa menyihir rasa kagum dari kaum wanita sedemikian dahsyatnya. Sampai-sampai mereka kadang tidak sadar mereka sedang melakukan apa. Dulu kala, ada seorang wanita yang sampai rela harus menampilkan diri apa adanya di depan kamera. Demi sebuah percakapan dan video virtual dengan sangat pujaannya, dia tidak peduli lagi atau melanggar norma asusila atau bahkan. Yang dia tahu, dia sedang ingin memberi kesenangan buat pujaan hatinya. Pernah juga ada peserta demo wanita juga yang membawa spanduk dengan tulisan sangat menyentuh hati. Selai rambut Habib Rizik jatuh, bukan urusan dengan FPI, tapi dengan umat Islam. Tuh, serem kan? Padahal umat Islam tidak pernah memberikan mandat kepada wanita itu sebagai juru bicara, apalagi membuat keputusan penting seperti itu. Dan saya kemudian bertanya, apa kabarnya wanita itu saat umroh durasi lama, tempo hari? Berkali-kali Rizik menyukur rambutnya. Ada juga kejadian sejumlah wanita, tepatnya emak-emak, berusaha menerobos penjagaan pihak kepolisian demi masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Awalnya mereka terlihat berbicara dengan polwan agar diizinkan masuk. Tapi, begitu tidak mendapat izin bahkan merasa terjadi dorong-dorongan, emak ini menjadi liar karena keinginannya melihat sang dunja tidak terpenuhi. Jangan dorong-dorong, saya pengacara, katanya. Tiba-tiba berubah profesinya. Dia menjadi lupa diri. Yang tadinya kerjaannya ibu rumah tangga tiba-tiba menjadi pengacara. Ibu yang lainnya pun seperti kerasukan, ngoceh sambil marah-marah. Saya kuasa hukum, saya pengacara. Jangan kurang ajar ya, keterlaluan kalian. Saya pengacara, saya punya hak. Seru emak-emak itu. Tuh kan, mereka sampai tidak sadar mereka siapa. Sudah jelas pengacara Rizik ada di dalam ruang sidang, dan mereka pasti punya jalur khusus untuk masuk ke ruang sidang atau ruang tunggu kalau memang sidang sedang penuh. Yang terbaru ada dua wanita simpatisan dari Jakarta, Yuyun dan Siti Masifah. Keduanya berada di luar area PN Jaktim karena memang tidak diperkenankan masuk, sehingga mereka menonton jalannya sidang secara virtual. Tapi yang bikin kita takjub adalah saat wartawan menanyakan kenapa harus datang ke PN, toh bisa juga nonton virtual di rumah kalau memang ingin mengikuti secara virtual. Apa jawab mereka? Ingin dicatat sama malaikat Raqib dan Atid karena balik kebaikan. Ya, karena kita di sini menjadi salah satu pendukung Habib yang rela datang ke sini dengan waktu, tenaga, materi. Kita sempat datang ke sini karena ini jabatan dalam pahala, kata Yuyun yang mengaku berusia 41 tahun. Yuyun datang bersama Siti yang berusia 21 tahun
yang disebutnya kawan satu majelis. Keduanya mengaku baru akan pulang dari PN Jaktim bila Rizik dan terdakwa lain selesai menjalani sidang. Itu aja sih, nggak ada lebih, nggak ada pingin bikin kerusuhan atau kericuhan, nggak ada, demi Allah nggak ada, tegasnya. Tuh perhatikan, pesona sang Yun begitu dahsyat, sehingga wanita-wanita ini tidak sadar lagi bahwa mencari pahala itu adalah dengan menyembah Tuhannya. Beribadah kepada Tuhannya, bukan dengan menunggungi sidang begini, apalagi kalau sampai nyembah terdakwa. Di mana hitungan pahalanya? Yang ada malah membuat potensi kerumunan yang mana pada masa pandemi ini akan beresiko mengakibatkan terjadinya penularan virus. Belum lagi, kadang keberatan mereka sedikit banyak mengganggu aktivitas seorang-orang yang perlu berlalu lalang di sekitar situ. Termasuk, kehadiran mereka akan menambah pekerjaan bagi aparat keamanan. Jadi, saya pribadi tidak melihat ada sisi pahalanya. Tapi ya, pendapat kita pasti akan kalah jauh dibanding dengan pesona seorang sang fenomenal yang sangat dirindukan ini. Itu kita gimana ya, kayak keyakinan. Mas kan percaya akhirat itu kan ada, nyatakan, tapi tidak bisa dijelaskan kata-kata, karena itu masuk ke akal. Seperti itulah, saya yakin ke sana, pakai keyakinan, pakai hati. Tidak bisa diucapkan kata-kata, karena kalau kita pakai kata-kata kadang salah kan, salah ngomong, salah persepsi. Kadang dipikir juga sama orang. Itu cukup dengan hati, beliau tidak salah, kata Yuyun. Harapannya beliau kembali berdakwah, beliau kembali ke umat lah. Kita rindu beliau, rindu banget, tambah Yuyun sambil menangis. Sampai terharu, Yuyun sampai nangis. Siti juga seperti mulai berkaca-kaca. Fakta sejelas itu pun mereka tetap tidak bisa melihat. Masih yakin pujaannya tidak bersalah? Saya jadi berharap, semoga saya salah mengenai ilmu pahala ini. Semoga Yuyun, Siti, dan semua wanita yang terpesona dengan sang imam kelak mendapatkan pahala yang besar di surga. Semoga harapan mereka tidak sia-sia. Kalau sampai tidak ada pahalanya ya, sia-sialah sudah.